Para ilmuwan punya teori liar, bagaimana jika seluruh alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Ini disebut kosmologi lubang hitam. Beberapa ilmuwan memiliki gagasan bahwa alam semesta yang bisa kita amati dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita mungkin berada di dalam lubang hitam yang ada di alam semesta induk atau bahkan alam semesta multisemesta lainnya. Dan alam multisemesta ini juga bisa jadi bagian dari alam multisemesta yang lebih besar dan seterusnya, seperti boneka bertumpuk. Kedengarannya seperti kisah fiksi ilmiah, tapi ini berdasarkan fakta yang menarik. Ketika ilmuwan membuat garis waktu dunia kita, mereka mengatakan semuanya berawal dari singularitas. Jika kamu terus meremas sebuah bola raksasa menjadi semakin kecil, suatu saat bola itu akan menjadi sangat padat sebelum akhirnya hancur. Memang sulit dibayangkan, tapi di luar angkasa sangat mungkin untuk memadatkan massa yang sangat besar menjadi sebuah titik yang sangat kecil. Titik ini disebut singularitas. Materi diremas ke dalam ruang yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah atom dengan massa yang sama dari segala sesuatunya, tanpa menambah volume. Di dalam titik singularitas ini, semua menjadi sangat intens sehingga hukum fisika normal tak lagi berlaku. Semua yang kita ketahui, waktu, ruang, materi, berhenti bekerja dan tak dapat diterapkan lagi. Pada dasarnya, apa yang terjadi dari sekarang berada di luar pemahaman kita. Para ilmuwan mengatakan ini adalah titik awal dunia kita. Ketika dentuman besar terjadi, ini seperti titik kecil dengan segala sesuatu di dalamnya meluas ke segala penjuru. Inilah awal mula terbentuknya alam semesta yang kita kenal. Tapi masalahnya para ilmuwan menduga singularitas juga ada jauh di dalam lubang hitam. Relativitas umum menyebut lubang hitam lahir ketika sesuatu yang sangat besar, seperti bintang besar, runtuh karena beratnya sendiri. Gravitasi semakin kuat, semakin besar masanya. Dengan massa bintang yang sangat besar, puluhan kali lipat matahari, titik kecil ini akan memiliki gravitasi yang luar biasa. Karena itulah ia mulai menghisap semua benda di sekelilingnya dan melengkungkan struktur ruang waktu sedemikian rupa, sehingga tampak seperti lubang di antariksa. Inilah pusat lubang hitam, sebuah titik di mana semua benda jatuh dan diremas menjadi sebuah titik yang sangat padat. Jadi, mungkinkah alam semesta kita ini hanya sebuah titik singularitas kecil di dalam lubang hitam sangat besar di alam semesta lain? Itu akan sangat luar biasa. Tidak mudah untuk memampatkan sesuatu hingga benar-benar melengkungkan ruang waktu. Harus diremas dengan sangat kuat. Jika ingin membuat lubang hitam kecil seukuran manusia, kita harus mengecilkannya hingga seukuran inti atom. Jika ingin lubang hitam seukuran kacang Arab, kamu harus memadatkan seluruh planet kita. Tapi 99% dari alam semesta kita adalah ruang kosong. Ada triliunan mil ruang kosong di antara bintang-bintang. Jika kamu menyatukan semua materi di alam semesta, hasilnya akan sangat kecil. Segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk galaksi, bintang, planet, dan debu, hanya akan mengisi sekitar 1 miliar tahun cahaya kubik. Bentuknya kubus berukuran 1000 tahun cahaya di setiap sisinya. Sebagai perbandingan, Bima Sakti sendiri berukuran 100.000 tahun cahaya. Begitulah kecilnya alam semesta. Namun pada kerapatan seperti ini ukurannya akan amat sangat masif. Massa yang dihasilkan kemungkinan besar akan runtuh menjadi lubang hitam. Dan inilah bagian menariknya. Lubang hitam yang terbentuk akan berukuran sama dengan alam semesta itu sendiri. Massa dan energinya juga akan sama. Kerapatan rata-ratanya pun sama. Ukuran atau jari-jari lubang hitam bertambah seiring dengan massanya. Semakin banyak materi yang dimakannya, semakin besar lubang hitam itu. Tapi kerapatannya justru sebaliknya. Kepadatan lubang hitam semakin berkurang seiring ia membesar. Untuk lubang hitam seukuran dunia kita, itu juga akan cukup kecil, dan ini bukan kebetulan. Kita memiliki yang disebut radius Hubble, yang juga dikenal sebagai horizon peristiwa kosmologis. Jika membayangkan alam semesta yang bisa kita amati sebagai gelembung raksasa, bayangkan ujungnya sebagai bagian terjauh dari alam semesta yang bisa kita lihat. Ketika berdiri di sebuah lapangan dan melihat ke sekeliling, mencoba melihat sejauh yang kamu bisa, mata akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti itulah gambarannya.
Mungkin masih ada yang lebih jauh dari titik itu, tapi kita tidak akan pernah tahu. Di luar horizon ini, cahaya dari bagian yang jauh di alam semesta tidak akan pernah meraih kita. Itu karena cahaya bergerak dengan kecepatan tertentu, dan ruang di antara kita dan area tersebut mengembang terlalu cepat. Seperti berlari menuju sesuatu, sementara angin super kencang coba menerbangkanmu. Selama masih berada di bumi, kita akan terputus dari area yang jauh itu selamanya. Lubang hitam memiliki sesuatu yang mirip, bernama horizon peristiwa atau radius Schwarzschild. Ini adalah titik tak bisa kembali. Garis imajiner inilah yang sering digambarkan sebagai kontur cahaya di sekeliling lubang hitam. Apapun yang melintasi horizon peristiwa, jatuh ke dalam akan hilang selamanya. Tidak ada cahaya, materi, maupun informasi yang bisa lolos dari sana. Gravitasi lubang hitam terlalu kuat, jadi ini adalah penyedot debu antariksa yang sempurna. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita menciptakan lubang hitam seukuran alam semesta, maka masa radius horizon peristiwanya pun sama. Sebagian ilmuwan menganggap hal ini hanya kebetulan, tapi sebagian lainnya percaya ini adalah petunjuk bahwa alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Teori ini juga menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Alam semesta kita mungkin berada di salah satu dari sekian banyak lubang hitam di alam multisemesta yang lebih besar. Dalam model ini, masing-masing lubang hitam, baik di dunia kita dan dunia induk kita, dapat mengarah ke alam semesta sendiri dengan seperangkat hukum dan struktur fisiknya sendiri. Itu akan menjadi rantai yang aneh. Ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta bisa saja lahir di dalam lubang hitam. Teori ini disebut teori Einstein-Cartan. Gagasan ini juga membahas tentang singularitas, tapi dengan cara yang berbeda. Dikatakan bahwa alih-alih runtuh menjadi titik yang sangat padat, materi mungkin menciptakan lubang cacing. Ini seperti terowongan yang menembus ruang dan waktu. Lubang cacing ini, yang juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, bisa menghubungkan dua tempat berbeda di alam semesta kita. Dalam hal ini, satu sisi terowongan adalah lubang hitam, dan di sisi lain mungkin ada alam semesta baru yang terbentuk. Jadi, ia bisa bekerja seperti teleportasi. Segera setelah melewati horizon peristiwa, kita berpindah ke dunia baru. Namun dalam hal ini seharusnya ada pintu keluar. Beberapa ilmuwan mengarangnya dan menyebutnya lubang putih. Lubang itu tidak benar-benar ada, sejauh yang kita tahu, tapi kemungkinannya ada di suatu tempat di sisi lainnya. Ini berfungsi sebagai pintu keluar lubang cacing, area di mana materi selalu dikeluarkan, bukannya ditarik masuk. Jadi kamu tidak bisa melempar apapun ke sana, karena akan langsung dikeluarkan. Tentu saja itu semua hanya hipotesis. Semua hal ini sangat cocok dengan konsep Big Bounce. Gagasan ini mengatakan bahwa alam semesta kita tidak berawal dari satu dentuman besar, melainkan memantul dari kondisi keruntuhan sebelumnya. Ingat analogi bola yang dipadatkan? Nah, mungkin dulu ada bola alam semesta lain yang dimampatkan hingga ukurannya menjadi sangat kecil sebelum memantul dan mengembang lagi. Jadi, alih-alih alam semesta yang lahir dari ketiadaan, kita mungkin hidup di alam semesta yang merupakan daur ulang kosmik dari alam semesta lainnya. Ada juga versi lain dari teori ini yang terkadang disebut kosmologi gelombang kejut. Teori ini mengatakan bahwa dentuman besar bisa jadi disebabkan oleh ledakan di dalam lubang hitam. Dan ini bisa menciptakan alam semesta yang mengembang seperti yang kita lihat saat ini. Ketika alam semesta mengembang dan kerapatan materi berkurang, lubang hitam pada akhirnya akan berubah menjadi lubang putih. Kebalikan dari lubang hitam di mana materi dilontarkan alih-alih ditarik ke dalam. Namun meskipun ada banyak keterkaitan, semua itu bukanlah bukti. Tidak ada eksperimen atau observasi yang bisa membuktikan atau menyangkal teori-teori liar ini. Jadi, saat ini semuanya masih berupa spekulasi. Tapi setidaknya berspekulasi itu menyenangkan. Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan.
Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari. Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramasif. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat masa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun. Selain lubang hitam yang sangat tua, para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta.
Nah, bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 gigatahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Massanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu, para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan masanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita. Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya. Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa.
Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat.
Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spaghetti kosmik ini. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi gak seperti bintang modern. Bintang kuasi gak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya,
Bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermassa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula,
Butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Jadi begini, sesuatu pasti akan terjadi yang dapat memengaruhi segala sesuatu yang pernah kita ketahui tentang ruang dan waktu. Kamu pernah mendengar tentang lubang hitam kan? Fenomena yang lebih padat dari kehidupan yang biasanya ada di pusat galaksi. Dua di antaranya yang terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi diperkirakan akan saling bertabrakan. Astaga, aku nggak ingin berada di sana untuk melihatnya. Yuk kita luruskan satu hal, lubang hitam adalah benda yang paling kuat di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Jika mereka memutuskan untuk melakukan Revenge of the Sith pada kita akan hancur. Lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang mengalami supernova, yang berarti bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri dan besarnya ledakan menciptakan lubang hitam sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, lubang hitam tidak menarik benda-benda ke dalam seperti penyedot debu. Itu hanya mitos yang populer. Katakanlah kita mengganti matahari dengan lubang hitam di pusat tata surya, tidak banyak yang akan berubah, kecuali mungkin kita semua akan membeku. Tapi lubang hitam bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada menjadi seperti penyedot debu. Lubang hitam bisa menghapus alam semesta itu sendiri. Jika lubang hitam mengikuti garis waktu normal, maka ia akan mengalami proses pembentukan hingga lenyap sama sekali. Tapi proses ini sangat-sangat lambat, butuh miliaran dan miliaran tahun sebelum lubang hitam kehilangan masanya sama sekali. Hal itu terjadi karena lubang hitam terus-menerus kehilangan masanya setiap detik. Lubang hitam memancarkan masanya seperti tekoteh yang mendidih dan kehilangan airnya sebagai uap. Tapi segala sesuatunya jarang berjalan sesuai rencana, baik dalam kehidupan kita maupun tampaknya di alam semesta itu sendiri.
Jadi tidak terlalu mengejutkan jika kita mengetahui ada 2 lubang hitam yang sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Itulah yang ditemukan oleh para ilmuwan baru-baru ini. Anggap saja ini adalah salah satu alasan kenapa komunitas ilmiah sedikit panik. Pertanyaan pertama yang muncul di benakku adalah, apa artinya hal itu bagi kita manusia? Pemusnahan total? Tidak perlu sedramatis ini. Skenario terbaiknya kita akan mengalami pengalaman seperti di Interstellar. Aku ikut dong. Yuk kita mundur sedikit untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. 45 tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan mulai memperhatikan perilaku aneh yang datang dari galaksi yang sangat jauh. Galaksi tersebut berada pada jarak 9 miliar tahun cahaya dan nama ilmiahnya sangat rumit. Tapi kita sebut saja galaksi itu galaksi super jauh ya. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana para ilmuwan bisa mengamati lubang hitam yang sangat jauh ini kalau dia tidak memancarkan cahaya? Pertanyaan yang bagus, itu karena lubang hitam mengumpulkan piringan gas di sekelilingnya dan memancarkan sebagian materi ini ke ruang angkasa. Semburan ini bisa dideteksi dari jarak jutaan tahun cahaya. Jika semburan gas panas ini diarahkan ke ruang angkasa, maka para ilmuwan memberi nama khusus untuk lubang hitam ini, yaitu blazar. Salah satu blazar yang menarik perhatian dunia akhir-akhir ini namanya panjang, tapi kita sebut saja Andy. Bayangkan kamu seorang ilmuwan di Caltech dan kamu sedang mengamati blazar di teleskop radiomu, kamu melihat perilakunya yang aneh. Kecerahannya naik turun seperti detak jam. Pada awalnya kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sana di sudut galaksi yang jauh, tapi kemudian kamu menyadari pasti ada lubang hitam lain yang mengitari lubang hitam pertama. Dengan kata lain, para ilmuwan menemukan bahwa Andy sedang diorbitkan oleh blazar lain, Gomer. Keteraturan kelap-kelip keduanya hanya bisa berarti bahwa keduanya sudah mendekati kehancuran total. Lebih parah lagi, masing-masing dari kedua blazar tersebut diperkirakan bermasa beberapa ratus juta kali masa matahari. Pernahkah kamu melihat matahari kita? Itu sangat besar, masanya 333.000 kali masa bumi. Artinya kita ditakdirkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan mendeteksi kejadian seperti ini. Bulan September 2015, Observatorium LIGO mendeteksi tabrakan 2 lubang hitam. Masing-masing lubang hitam itu seberat 30 matahari, setara dengan 3 masa matahari dilepaskan ketika mereka bertabrakan. Dan coba tebak, gelombang gravitasi ini melewati bumi dengan kecepatan cahaya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh olehnya. Mungkin kamu sedang tidur dan merasakan sesuatu yang aneh di udara, tapi tidak ada hal signifikan yang terjadi pada kita sebagai spesies atau pada planet kita. Tapi itu karena ledakannya lemah. Masalahnya tabrakan yang diperkirakan terjadi antara Andy dan Gomer akan mengirimkan gelombang gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh galaksi. Dan gelombang itu akan mencapai tata surya. Tapi, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gelombang kejut ini? Ini bisa menghentikan matahari melepaskan gas selama beberapa menit, yang berarti berhenti memanaskan tata surya. Jadi katakanlah kamu sedang menikmati hari di musim panas, tiba-tiba atmosfer membeku selama beberapa detik. Kedengarannya nggak terlalu menyenangkan kan? Tapi itu sebenarnya kemungkinan yang lebih baik daripada yang berikutnya. Dalam salah satu skenario terburuk, ledakan dari tabrakan antara Andy dan Gomer dapat memutus ikatan antar atom dan membuat semuanya hancur. Kamu, aku, kucingmu, kita semua akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang mengambang di ruang hampa udara. Hal ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi para ilmuwan mengatakan sebuah atom terbuat dari 99% ruang kosong. Ini berarti bahwa setiap orang di bumi ini, 8 miliar manusia, dan segala sesuatu yang ada seperti tanaman, benda, hewan, semuanya terdiri dari 99% ruang kosong. Jadi mungkin yang akan dilakukan Andy dan Gomer adalah memisahkan semua atom kita dan menghilangkan soliditas kita.
Kemudian lagi, ledakan tersebut dapat mengacaukan tatanan ruang dan waktu yang kita kenal. Kamu masih ingat Albert Einstein kan? Rambut gila? Dia adalah nama di balik teori relativitas. Einstein menemukan bahwa waktu itu relatif, dia selalu bergantung pada pengamatnya. Ini berarti bahwa waktu tidak sama di seluruh alam semesta. Kenapa demikian? Ya, karena teori relativitas Einstein juga merupakan teori gravitasi. Einstein menemukan gravitasi adalah efek yang dimiliki benda-benda terhadap susunan ruang dan waktu. Setiap benda yang memiliki massa, termasuk aku, kamu, kucingmu, dan planet kita, menciptakan lengkungan atau distorsi pada struktur ruang waktu yang menyebabkannya melengkung. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya, semakin besar pula distorsi pada tatanan tersebut. Mungkin terdengar rumit, tapi inilah yang menciptakan persepsi ruang dan waktu yang berbeda di seluruh kosmos. Inilah sebabnya mengapa kamu akan menua dengan cara yang berbeda di Bumi dan di Jupiter. Inilah sebabnya mengapa waktu berlalu dengan sangat berbeda bagi para astronot yang sedang menjalankan misi panjang dan bagi orang-orang yang tetap tinggal di Bumi. Inilah kenapa tabrakan 2 mega blazar bisa mengacaukan persepsi kita tentang ruang dan waktu. Ini karena kekuatan gelombang kejut gravitasinya. Paham kan? Belum lagi lubang hitam yang sudah merupakan lengkungan besar dalam struktur ruang waktu. Kamu pasti ingat kan adegan di film Interstellar di mana tokoh utama membengkokkan kontinum ruang waktu melalui lubang hitam. Tapi jangan coba-coba melakukan hal ini di rumah ya. Sejauh yang kita tahu, siapapun yang memilih untuk masuk ke dalam lubang hitam tidak memiliki jaminan untuk bisa kembali ke rumah lagi. Para ilmuwan mengatakan ledakan blazar ini akan terjadi sekitar 10.000 tahun lagi. Tapi tunggu dulu, jika blazar ini berada 9 miliar tahun cahaya dari bumi, artinya kedua lubang hitam ini seharusnya sudah bertabrakan jauh sebelum tata surya dan planet tempat tinggal kita lahir. Kamu tahu, tata surya baru lahir sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan karena kita membutuhkan waktu 9 miliar tahun cahaya untuk menerima cahaya yang dipancarkan oleh kedua lubang hitam tersebut, artinya tabrakan kedua lubang hitam tersebut sudah terjadi dan akan mencapai bumi 10.000 tahun lagi. Artinya gelombang kejut sudah melintasi galaksi-galaksi saat ini, tapi tetap saja ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan bisa disaksikan oleh cucu-cucu kita. Ho, kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A Star yang masanya 4,1 juta kali massa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini.
Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang KT coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam. Gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam ini? Gak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam ini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, Bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat 1 setara Bima Sakti.
tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiZ-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Neptunus mungkin menyembunyikan sebuah planet raksasa dari pandangan kita. Planet hipotetis ini telah dinamai planet 9, dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau mungkin enggak. Mari kunjungi bintang kita, tapi jangan terlalu dekat ya, karena atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Di permukaan, suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat. Para ilmuwan menduga semburan panas yang eksplosif dari matahari mungkin ada hubungannya dengan fenomena unik ini. Objek antariksa ini juga layak dikunjungi. Haumea, sebuah planet kata yang mengorbit di sabuk Kuiper, punya bentuk memanjang yang aneh dan 2 bulan. Hari di planet ini berlangsung selama 4 jam, menjadikannya objek besar yang berputar paling cepat di tata surya. Namun, hal paling misterius tentang Haumea adalah planet ini punya cincin tipis lebar 64 km yang mengelilinginya. Keren ya?